warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mewawancarai dua narasumber, satu mahasiswa dan satu dosen. Akan berbicara membahas tentang media sosial, kebermanfaatan media sosial di lingkungan kampus. Mari kita simak ya. Saya mau mewawancari, minta waktunya sebentar. Sebelum wawancara, boleh memperkenalkan diri dulu, Bu? Oke, perkenalkan, nama saya Nawafiani. Saya merupakan salah satu dosen CPNS di Prodi IAP, Fakultas Fisip Universitas Tanjung Pura. Ini saya mau wawancara sebentar nih tentang media sosial. Menurut Ibu, gimana ya manfaat media sosial ini di lingkup pembelajaran di kampus kita ini? Sebenarnya media sosial itu di era pandemi ini sangat berguna ya dalam metode pembelajaran. Jadi ketika ada awal-awal di pandemi, sempat beberapa dosen mungkin kebingungan karena tidak semua universitas kita itu menyediakan e-learning. Jadi contoh yang kita gunakan di awal-awal itu adalah WhatsApp group. Nah, terus di bulan-bulan berikutnya mulai berkembang metodenya, tetapi karena tadi tergantung sinyal, jadi kayaknya lebih fleksibilitas itu dalam mengajar. Memang kita menggunakan WhatsApp group, tetapi ada minusnya juga kalau ketika media sosial digunakan sebagai media pembelajaran, karena kalau kita tidak bisa menemukan suatu trik untuk mahasiswa supaya aktif, itu kelasnya akan pasif, jadi hanya ada komunikasi satu arah saja. Seperti itu, Pak. Terus bagaimana untuk mengatasi negatif media sosial? Untuk mengatasi itu, jadinya pengalaman saya selama mengajar menggunakan media WhatsApp, jadi saya memberikan suatu reward bagi mahasiswa yang aktif. Jadi rewardnya itu saya dengan nilai tambah si mahasiswa. Misal saya memberikan penjelasan, jika ada sesi tanya jawab, dia yang menjawab atau dia yang bertanya, maka akan mendapat nilai plus dibanding teman-temannya yang pasif. Jadi itu merupakan salah satu trik saya selama menggunakan media WhatsApp sebagai pembelajaran di era pandemi di awal-awal kemarin. Cuman kalau sekarang kita udah bisa pakai via Zoom ya, Mbak. Ada Zoom, terus ada Classroom juga, ada GCR, banyak sekali media-media pembelajaran untuk e-learning. Kalau seandainya ini pandemi sudah selesai nih, Bu ya, pandemi sudah selesai, apa Ibu masih menggunakan media sosial untuk pembelajaran? Nah, itu untuk fleksibilitas aja sih, Mbak. Jadi fleksibilitas dalam artian jika ada masih mungkin akan tetap saya gunakan ketika saya tidak fit. Jadi kalau misalnya saya berhalangan hadir atau saya sakit, jadi saya tetap bisa mengajar di rumah dengan tanda kutip sakitnya tidak begitu parah ya. Kalau hanya sekedar batuk pilek, kita menjaga imunitas teman-teman di kampus juga. Jadi kalau hanya sekedar batuk pilek, lebih baik kita learning aja lewat pembelajaran metode yang ada saat ini. Cuman saya tidak merekomendasikan untuk menggunakan media sosial berupa WhatsApp lagi. Jadi WhatsApp itu hanya sekedar untuk media komunikasi, kita akan menggunakan metode yang mana, itu aja sih. Ya, berarti masih menggunakan nanti tatap muka ya, Bu? Iya. Terima kasih, Bu, atas waktunya. Oke. Cukup. Oh ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Wawancara tentang media sosial. Sebelum saya mulai wawancara, boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Fabio Cahya Ramawan. Saya adalah mahasiswa fisik UNAN. Semester Saya sekarang masuk semester 10. Kebetulan sudah di skripsi tentang visual. Hobi saya hobi administrasi publik. ini saya mau wawancara tentang media sosial. Menurut Abangnya tuh media sosial itu kebermanfaatan untuk pembelajaran ini seperti apa, Pak? Kalau menurut saya manfaat media sosial pembelajaran itu contohnya
adanya media sosial itu memudahkan mahasiswa untuk mengerjakan tugas-tugasnya itu bisa menggunakan media sosial. Jadi contohnya sekarang tuh saya lihat sejak pandemi kemarin musim-musim biasanya meminta tugas itu dikerjakan secara daring, jadi tidak secara offline. Nah, pembuktian pengerjaan tugasnya itu bisa diupload melalui media sosial, contohnya seperti di Instagram atau di platform-platform yang lain, atau penggunaan WhatsAppnya juga media sosial. Nah, penggunaan WhatsApp itu biasanya dosen itu berkoordinasi melalui media sosial tersebut kepada mahasiswa-mahasiswanya untuk mengumpulkan tugas ataupun untuk koordinasi keperluan kelasnya lah. Jadi menurut saya media sosial sangat bermanfaat sih bagi pembelajaran. Kalau dari manfaatnya itu ada ya Bang? Iya, Terus kalau dari segi negatifnya itu ada nggak dari media sosial itu bagi mahasiswa? kalau bagi mahasiswa sih tergantung ya. Kalau dari sisi negatifnya paling kita tahu media sosial itu selain bermanfaat juga bisa menjerumuskan orang ya, kalau menurut saya. Karena dengan adanya media sosial itu, contohnya dari fitur-fitur yang ada di media sosial itu, kalau bahasa yang sekarang sih itu disebutnya toksik lah. Kalau bahasa Indonesia yang toksik itu bisa mempengaruhi orang. Jadi apa yang kita upload, apa yang sering kita lihat di media sosial itu mempengaruhi sikap mahasiswa dalam bersosial. Nah, kalau dari segi pembelajaran sih media sosial ini karena kebanyakan kita kan merasa masuk kalau udah menyelam ke dalam media sosial itu kita tuh jadi malas mau ngapa-ngapain. Akhirnya kita tuh jadi nggak terasa udah scroll udah 30 menit waktu dihabiskan, atau 1 jam, bahkan mungkin seharian kita cuman mandangin media sosial terus karena beragam fitur yang disediakan tadi. Akhirnya membuat mahasiswa yang seharusnya itu seperti yang dulu yang kita tahu, mahasiswa tuh banyak ke perpustakaan, baca buku atau baca referensi yang lain. Mereka sekarang tuh lebih banyak menghabiskan waktunya untuk scrolling YouTube, scrolling Instagram, scrolling Twitter, atau WhatsAppan dengan teman-temannya. Jadi waktu-waktu yang bisa digunakan untuk hal-hal yang efektif, yang positif, yang bisa menambah wawasan itu berkurang karena adanya media sosial. Makasih ya Bang atas waktunya. Cukup sekian aja. Terima kasih ya. Setelah melihat dari 2 hasil wawancara tersebut, kita bisa melihat bahwa kebermanfaatan media sosial ini banyak sekali, terutama bagi dosen dan mahasiswa. Mereka mempunyai tempat untuk berbagi, share informasi. Pokoknya dengan media sosial mereka dipermudahkan untuk berkomunikasi. Tapi yang bagi dosen kelemahannya, beliau sebagai dosen susahnya untuk melihat cara langsung menilai perilaku yang ada dalam mahasiswa tersebut. Dengan media sosial hanya bisa melihat dia aktif atau tidak aktifnya di medsosnya. Sedangkan untuk mahasiswa kelebihannya juga banyak, salah satunya itu untuk media komunikasi antara dosen dan mahasiswa. Tapi kelemahannya karena di media sosial itu fiturnya banyak sekali, banyak yang tergoda, bahkan mereka terlena untuk melihat situs-situs lain, jadi kelupaan untuk fokusnya untuk belajar, malah jadi malas-malasan di situ, akhirnya jadi malas ke perpustakaan untuk membaca buku. Itu kelemahannya dari mahasiswa dengan adanya medsos. Demikianlah kesimpulan yang dapat saya ambil, semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.